Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang luar biasa ini. Selalu Engkau memanggil setiap kami, bahkan Engkau mau menjamah dan mengurapi Bapa. Karena pergumulan hidup setiap hari tidaklah mudah Tuhan. Dan kami mau percaya apabila kami selalu bersekutu dengan Engkau, apabila kami selalu mau berada di dalam pelukan-Mu, maka kami akan kuat dan tabah di dalam menghadapi hari-hari ke depan ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah pada siang hari ini kami akan belajar lebih lagi apa yang akan Engkau berikan di dalam hidup kami. Apa yang akan Engkau mau lakukan Tuhan, agar kami bisa melakukan seperti apa yang sudah Engkau berikan teladan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu yang luar biasa ini. Pengurapan-Mu boleh terjadi bagi setiap pendengar yang setia, dimanapun mereka berada, di dalam rumah-rumah mereka ataupun mereka dalam perjalanan, dan juga bagi kami jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau ada untuk selalu menyertai umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Yang percaya dan menyambut mengatakan, amin, amin, amin. Shalom yang terkasih, pendengar yang setia dimanapun Anda berada dan juga jemaat yang terkasih, kita boleh berkumpul kembali. Kita mau belajar terus dan terus apa yang Tuhan mau berikan satu pelajaran lebih dalam lagi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan pada siang hari ini, tema khotbah yang akan kita pelajari adalah kunci kerajaan surga. Ya, kita tahu semuanya bahwa kunci itu sangat berperan luar biasa, betul? Ya. Jadi, untung di dalam kehidupan saudara dan saya itu ada kunci. Tetapi kadangkala kita juga kehilangan kunci kita, betul? Kalau kita kehilangan kunci mobil, mobilnya nggak bisa dibuka. Kalau kita kehilangan kunci rumah, rumah kita mau masuk, kita nggak bisa. Ya, sedemikian pentingnya yang terkasih. Ya, dan kita juga merasakan aman. Kalau rumah kita, mau tidur malam, rumah kita sudah terkunci, betul? Kita merasakan aman ada di dalam, gitu. Jadi, apa saja yang dapat kita akan pelajari? Yang Tuhan memberikan satu ilustrasi, kunci itu digunakan dengan sejauh apa kita mau memakainya. Ya. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih tahu bahwa kunci yang pertama ya diciptakan sudah sejak zaman dahulu sekali ya. Kunci yang terdahulu itu yang terkasih ada dalam 6.000 tahun yang lalu di Babilonia, di Mesir kuno. Ya. Dan berkembang sangat pesat sedemikian rupa, ya. Jadi sedemikian rupa kunci itu banyak hal yang dapat kita gunakan. Ya, dulu kunci-kunci itu dipergunakan hanya orang-orang yang memiliki adalah orang-orang yang sangat kaya yang terkasih. Ya, dan kunci itu menjadikan satu kebutuhan bagi setiap orang. Sedemikian rupa, ya. Dan di zaman itu dipakai dalam bentuk kunci yang sangat beragam-ragam. Ada yang dibuat dari perunggu, ada yang dibuat daripada apa saja yang mereka bisa bertahan. Ya, tetapi kalau zaman sekarang apa yang saudara dan saya pakai? Ya, kalau kita mau lihat, ya, bentuk kunci apapun yang bisa terjadi yang terkasih. Sekarang kita tahu, ya, kalau Anda mau memakai misalnya dengan adanya sesuatu hal yang untuk bisa membuka atau menutup, kita bisa mempunyai kartu, benar? Nah, kalau Anda mau masuk, Anda pergi ke kamar hotel, di pihak hotel pun cuma memberikan Anda kartu. Dan pada waktu kartu itu saudara pakai dan Anda mau masuk di dalam kamar hotel itu, kartu itu tinggal digesek dan saudara bisa masuk ke dalam, benar? Ya, karena zaman ini senantiasa lebih canggih lagi ya, apapun yang terkasih. Ya, demikian juga ya, kunci yang akan kita pelajari ini adalah kunci kerajaan surga. Bagaimana Anda dan saya bisa masuk di dalam kerajaan surga itu. Dan kita akan pelajari bersama-sama ya yang di sini
dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu yang terkasih dan pendengar yang setia, apa arti daripada ayat ini? Ya, kalau dikatakan Yesus tadi berbicara, ya, kepada siapa? Ya, kepada Petrus. Demikian juga saat ini berbicara kepada Anda dan saya. Ya, dengan adanya kunci itu kita nih memiliki kuasa. Dan kuasa itu apa? Ya, jadi kunci adalah lambang daripada kuasa. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya mau pegang kunci itu tadi? Ya, dan dikatakan pada ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini artinya begitu dalam yang terkasih. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin dan mempunyai hati untuk mau kita itu membaca akan firman Tuhan. Dan di semua hal apapun yang tertulis di dalam firman-Nya itu ya dan amin. Ya, 1001 macam masalah persoalan Anda dan saya, jawabannya sudah ada dan sudah diberikan di dalam firman-Nya. Ya, cuma apakah kita mau membacanya? Ya, tidak bisa kita cuma baca firman Tuhan cuma hari Minggu satu kali. No, usahakanlah untuk setiap hari kita membaca firman Tuhan. Agar manusia daging kita itu semakin direndahkan, dikalahkan, dan manusia rohani kita dibangkitkan. Ya, karena kita nggak bisa. Kalau kita mau hidup di dalam kedagingan terus, maka kita akan selalu jatuh yang terkasih. Selalu gagal. Ya, apa saja tantangan di dalam saudara menyelesaikan masalah. Daging tidak dapat dilawan dengan daging. Artinya apa? Kalau manusia kedagingan, misalnya orang lagi berkelahi di jalan atau di bus di mana orang berkelahi. Nah, sedemikian rupa. Itu semuanya adalah manusia daging. Kalau kita lawan juga dengan daging, kita akan kalah. Tetapi lawanlah itu dengan manusia rohani Anda dengan apa yang terkasih? Dengan doamu. Kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya, sedemikian rupa. Saudara dan saya sudah diberi kunci akan kerajaan surga. Artinya lambang kuasa. Ya, saudara sudah diberi kuasa. Ya, saudara sudah mempunyai kartu ATM. Ya, kartu ATM untuk ke surga yang bisa kita pakai. Ya, sedemikian rupa. Passwordnya namanya siapa? Passwordnya namanya Yesus. Amin. Ya, jadi jangan sia-siakan akan hal itu yang terkasih. Setiap kita yang percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memiliki kunci kerajaan surga. Ya, dengan Yesus maka saudara akan tahu banyak sesuatu pengalaman-pengalaman baru, banyak hal-hal yang baik terjadi, banyak mujizat-mujizat yang akan diberikan, banyak terobosan-terobosan yang akan diberikan di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Cuma kendalanya, mau nggak kita nih pegang kunci kerajaan surga tadi? Gitu loh. Sering kali kalau Anda dan saya aja yang ada di dunia, sering kali kunci kita hilang. Bener-bener. Kunci kita nggak tahu keterisut atau kesingsal atau kemana aja. Kalau udah bingung, panik, ya. Sedemikian rupa. Tapi kalau kunci kerajaan surga yang terkasih sudah ada di dalam kita. Amin. Ada kuasa. Di dalam diri saudara dan saya ini ada kuasa. Makanya hati-hati kalau bicara. Hati-hati dengan hatimu dan pikiranmu. Ya, yang terkasih sedemikian rupa. Tadi dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan dalam nama Yesus. Nah, itu ada dalam firman-Nya. Apa saja yang saudara minta. Dan kita berdoa di dalam nama Yesus. Ya, sedemikian rupa. Percayalah, maka saudara dan saya akan menerimanya. Kita lanjut di dalam membaca dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, di sini untuk percaya itu mudah atau mudah? Untuk percaya hari ini, yes. Kita ada di dalam gereja. Ya Tuhan. Waduh, semangat 45. Begitu keluar dari gereja, bingung lagi. Benar, sampai di parkiran kita lupa lagi. Lupa kalau tadi sudah dikasih Tuhan bilang, aku memberi kunci kerajaan surga kepadamu. Lah sekarang kita mau pegang erat-erat yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Ayo lanjut di dalam Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Yang terkasih, kalau Anda sungguh-sungguh memiliki iman dan saudara imani firman ini tadi, maka saudara nggak perlu khawatir akan hari esok. Bukankah Tuhan sendiri yang mengatakan, ya aku akan membukakan pintu-pintu kepadamu. Aku sudah bukakan pintu-pintu berkat. Tapi nggak bisa, kita cuma memotong ayat itu hanya sepenggal sedemikian rupa. Anda harus rajin membaca firman Tuhan. Ya, mungkin kita bimbang, kita bingung akan ekonomi, akan pekerjaan, akan finansial, masa depan, apapun. Tapi kalau saudara selalu setia membaca firman Tuhan, bukan cuma kata-kata itu aja yang kita tahu, tetapi masih ada jauh lebih dalam. Dikatakan apa? Kalau burung-burung di udara saja aku pelihara, bukankah engkau juga yang aku kasihi? Tuhan juga memelihara hidup Anda dan saya. Amin. Masa depan kita, Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan. Yeremia 29:11-13. Masa depan yang gilang gemilang. Amin. Itu yang harus kita omong ulang. Tuhan terima kasih. Masa depanku gilang gemilang bersama dengan engkau. Meskipun dunia ini lagi gonjang ganjing, masalah politik, masalah ekonomi, kita bisa lihat atau kita baca di mana aja berita-berita. Toko ini tutup, perusahaan ini tutup, perusahaan sana bangkrut, ini lagi nggak bisa jalan. Ada puluhan toko yang bakal ditutup tahun 24, tahun 25. Fokus kepada Tuhan. Amin. Karena kita sudah dikasih kuasa yang terkasih. Udah dikasih kuasa, engkau tidak akan dibiarkan, kita tidak akan dibiarkan. Ya, oleh karena itu, mari kita mau pegang erat-erat kunci kerajaan surga. Dan kita ready, kita siap untuk menerima pintu-pintu mujizat yang Tuhan akan bukakan. Amin. Saudara mau dibukakan pintu-pintu mujizat? Haleluya. Imani itu yang terkasih. Ya, karena kita tahu bahwa dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Banyak hal-hal yang semestinya kita mesti jalan kiri, kita jalan kanan. Kadang-kadang mestinya kita kuat, tapi kita lemah. Ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu, belajarlah, melekat, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, dan itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sekali lagi saya katakan, posisi Anda dan saya adalah domba. Domba itu lemah. Dan kita dikelilingi oleh serigala. Seringkali hidup kita itu jatuh karena apa yang terkasih? Karena lihat keadaan. Dengan adanya kita lihat keadaan, dengan adanya kita melihat masalah, kita mulai ragu, kita mulai khawatir. Ingat pada waktu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus katakan apa? Tuhan, bawalah aku juga pengen jalan di atas air. Benar gak? Nah, tetapi pada waktu Yesus berkata, ya ayo, jalanlah. Pada waktu Petrus mulai jalan di atas air, dia tahu, loh, aku kok jalan di atas air? Karena apa? Karena dia lihat dirinya. Karena dia lihat situasinya. Dia tidak lagi lihat Yesus, tapi dia lihat siapa dirinya. Ingatlah bahwa kita ini semua bukan orang kuat yang terkasih. Kita hanya kuat apabila ada Yesus di dalam diri Anda dan saya. Kita bisa kuat karena Yesus yang selalu memberikan kekuatan. Kadang-kadang kita nggak nyadar. Kadang-kadang kita itu sudah mengalahkan Yesus. Ya, udah lupa kalau kita ini punya Yesus, udah lupa. Mari yang terkasih, kita mau tinggalkan semuanya itu. Jangan terpengaruh oleh jebakan-jebakan kata-kata yang negatif. Ya, sedemikian rupa.
Karena percaya bahwa iblis itu selalu mau menyeret anak-anak Tuhan. Berita-berita dari neraka yang dia bawa. Dan dia mau berikan kepada anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak berdiri teguh di dalam dia, kita akan jatuh. Kita akan jatuh yang terkasih. Ya, ayo kita akan pelajari. Ada 3 hal yang kita harus tahu. Ya, yang pertama, rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya nggak pernah gagal. Nggak bisa gagal. Mau nggak kita pegang itu? Sekali lagi, tanamkan di dalam pikiran dan hatimu. Bahwa rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya nggak pernah gagal. Dan Tuhan nggak pernah rancangkan yang jelek, nggak pernah. Selalu rancangkan hari depan yang gilang gemilang. Mungkin ya Anda akan katakan, Bu Pendeta bisa bilang begitu. Rencana Tuhan nggak pernah gagal dan sebagainya. Tapi hidup saya gagal terus. Buktinya sekarang saya tidak bekerja. Buktinya sekarang finansial saya mengalami kebangkrutan. Ayo koreksi diri. Kenapa kalau gitu sudah sampai pada poin itu? Mengapa? Pasti ada hal-hal yang gak benar. Tuhan gak pernah lalai akan janjinya. Rancangannya gak pernah gagal kok. Saudara dan saya sudah diciptakan sebagai kepala, bukan ekor. Bu Pendeta bisa ngomong gitu lagi, tapi sekarang jabatan saya cuma security. Loh, biar security kalau Tuhan itu pakai, dia juga sebagai pelindung, dia menjadi berkat bagi orang lain, betul? Itu loh, orang yang rasa selalu gak puas. Orang yang selalu gak puas, selalu gak bakal bahagia hidupnya. Selalu dibandingkan, rumput tetangga lebih hijau, hidupnya orang lain lebih makmur. Orang itu kok hidupnya enak, bahagia. Nah, orang yang selalu membanding-bandingkan, orang gak pernah puas. Dan selalu ada kecewa terus. Gak mau yang terkasih. Amin. Peganglah akan firman Tuhan. Biar kedudukan apapun saudara saat ini, mungkin kita bukan orang yang selebriti, bukan orang yang sedemikian rupa yang terpandang atau orang miliarder, tapi Anda bisa merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan. Cukup, ada rasa cukup di dalam diri Anda dan saya. Itu lebih bahagia daripada mereka-mereka yang hidupnya glamor. Ya, sedemikian rupa bagaimana mereka-mereka yang menginginkan dengan posisi yang sedemikian, mau hidup menjadi selebriti, mau kerja keras apapun, triple job, apapun dia lakukan. Tapi kalau malam nggak pernah bisa tidur. Takut rumahnya dirampok orang, takut rumahnya dimalingin orang, takut hartanya dirampok orang. Nah, hidup macam apa seperti itu? Amin. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita tahu Tuhan sudah sediakan malaikat-malaikat pengawal, malaikat pelindung. Sekalipun hidup kita seorang diri, malaikat Tuhan berkemah mengelilingi Anda dan saya. Amin. Dilindungi yang terkasih. Mungkin pencobaan ada, masalah problem ada, itu untuk menguji, ya, untuk membentuk karakter kita agar kita memiliki karakter seperti Yesus. Itu yang Tuhan mau. Ingat, DNA Jesus is love. Ya, kalau kita sudah berbicara tentang kasih, banyak sudah. Ya, hari ini saya tidak membahas tentang kasih. Tetapi kalau Tuhan itu DNA-nya adalah Jesus, maka saudara dan saya otomatis kasih itu ada. Semua punya kasih. Semua punya kasih. Saya percaya. Tapi kadangkala kedagingan kita melewati kasih kita. Artinya apa? Jadi karena kedagingan kita lebih kuat daripada kasih, kita pikir itu baik, tetapi nyatanya tidak seperti apa yang Yesus pikirkan. Contoh, pada waktu Yesus ada di Getsemane, berapakah minggu saya katakan itu? Petrus datang karena Petrus mengasihi Yesus. Dan dia bilang, Yesus, engkau gak boleh mati. Aku gak mau engkau disalib. Aku gak mau. Yesus, engkau diperlakukan sedemikian, engkau terbunuh, engkau mati di kayu salib. Tapi apa jawab Yesus? Jawab Yesus mengatakan, enyahlah. Karena engkau gak tahu apa yang dipikirkan Bapa. Kadangkala
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita menjadi manusia itu salah. Karena kita memiliki kasih, tapi kasih kita itu keliru. Nggak sama dengan maunya kasih Bapa. Contoh, amin. Anda punya cucu, siapa yang nggak sayang cucu? Semua sayang. Siapa yang nggak sayang anak? Semua sayang. Anaknya umur 7 tahun dibeliin ngotot minta sepeda motor. Dibeliin sepeda motor. Anak 7 tahun naik sepeda motor. Akhirnya apa? Terjadi kecelakaan. Karena apa? Karena kita mengasihi, tapi no wise. Kita nggak bijaksana. Oleh karena itu biarlah yang terkasih. Setiap pikiran kita, setiap apa yang ada di dalam hati saudara dan saya, itu mau melibatkan Tuhan. Ikut campurkan Tuhan di dalam segala keputusan. Itu yang ada di dalam firman Tuhan. Jangan jalan sendiri. Mungkin Anda merasakan, loh aku kan mengasihi Tuhan, aku kan mengasihi sesama, aku punya kasih Yesus. That's right, itu betul. Tapi apakah kasih yang saudara lakukan itu kasih yang bijaksana atau kasih dengan motivasi yang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pendengar yang setia. Pertobatan itu terjadi harus setiap hari. Setiap hari kita diperbaharui. Ya, karena karakter kita ini yang akan dibentuk menjadi karakter seperti Kristus. Artinya apa? Ada orang yang sudah menjadi anak Tuhan 50 tahun. 50 tahun sudah tahu firman Tuhan, sudah dengar khotbah sampai bosen-bosen. Tetapi cara berpikirnya tidak pernah berubah. Ada atau ada? Ada. Mauku, me, I, mine. Bu pendeta enak ngomong gitu. Tapi aku punya pikiran sendiri. Ya, sekalipun firman Tuhan berkata sedemikian rupa, kasihilah musuh-musuhmu. Itulah katanya buku itu buku kuno. Tapi kata saya, no, me, I, mine. Ayo berubah. Saya juga harus masih tetap belajar yang terkasih. Belajar. Berubahlah melalui pembaharuan budimu. Artinya apa? Karakter kita harus dirubah. Seperti apa? Seperti Yesus. Saya percaya, 100% saya percaya, semua pasti punya kasih. Semua pasti punya kasih. Cuma bagaimana kita menerapkan, mempraktekkan kasih kita itu. Ya, sekali lagi. Prinsip yang dunia yang paling sulit kalau kita mau diubahkan pikiran kita. Banyak sekali orang yang salah paham di dalam memberi. Tanda petik. Memberi. Memberi that it's luas. Memberi kasih, memberi harta, memberi barang, melakukan pertolongan, melakukan apa saja. Ya. Kalau pemberian kita itu tadi dengan motivasi dunia, jelas salah. Jelas salah. Tetapi kalau pemberian saudara itu dengan tulus ikhlas, keluar dari hatimu yang paling dalam, spontani, pasti itu dari Tuhan. Tuhan gak pernah salah kok. Kalau Anda menolong orang lain, Anda memberi kepada orang lain, itu kalau itu spontani. Jangan dikalkulasi 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 2 loh. Siapa yang bilang 2 tambah 2, 2? 1 ditambah 1, 1. Ya nggak pinter-pinter. Bener nggak? Lah ini loh. Me, I, mine. Harus berubah. Nah disitulah terjadi pembaharuan budi kita. Pertobatan terjadi setiap hari. Ya, sedemikian. Karena Yesus itu punyanya cuma 1 loh Tuhan itu. Tuhan punya berapa? Yesus anaknya. Cuma 1 kan? Anak satu-satunya dikorbankan di kayu salib. Artinya apa? The great love. Kasih tanpa pengorbanan itu omong kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya toh? Nah, kita belajar dari situ yang terkasih. Pokoknya kalau kita berbicara tentang firman Tuhan itu dalam, luas, dan harus dipraktekkan. Kalau kita masih memakai pikiran dunia atau pikiranku sendiri,
keliru nanti. Maksudnya mau menolong, tapi justru kita salah. Ya, pernah enggak Anda pernah menolong orang terus dimaki-maki? Udah jawab. Saya pernah di rumah sakit juga gitu. Karena saya melihat pada waktu saya ada di hospital, terus kemudian saya lihat ada bapak-bapak bajunya itu pakai baju hospital, ya kan? Nah, saya belum pernah masuk di hospital itu adalah baju hospital yang cuma seadanya kan. Kalau kita ada di dalam kamar hospital kan orangnya diperiksa kan baju hospital kan lain. Ya, muka ditutup, belakang terbuka gitu kan. Terus dia itu berusaha untuk membeli makanan, minuman yang ada di tempat makan itu loh. Sedemikian rupa. Terus saya katakan kepada suami, kamu kasih uang orang itu. Kasihan orang itu, lihat bajunya. Nah, keliru kan? Kasih uang orang itu. Nggak mau. Suami saya nggak mau. Gitu. Tapi ini dagingnya kuat. Bilang, kasihan loh, kasihlah. Kasih. Akhirnya nurut. Dikasih. Bukannya orang terima kasih, dimaki-maki. Kamu pikir aku nggak ada uang? Kamu pikir aku nggak ada uang? Nah, ini keliru yang terkasih ya. Makanya belajar. Kita semua masih belajar. Nggak ada pendeta sempurna. Nggak ada. Kita mau tetap rendah hati. Kita sama-sama belajar. Ya. Sedemikian rupa yang terkasih. Pokoknya firman Tuhan itu menjadi teladan di dalam hidup saudara dan saya. Ya. Jadi kalau memberi, jangan pakai pikiran sendiri. Harus ada hikmat. Ya. Terus juga jangan kalkulasi. Kalau itu ada di dalam hatimu, ya, spontani yang demikian, lakukan. Karena waktu Tuhan itu terbatas loh. Kalau kita terlambat melakukannya, kita yang rugi. Ya. Tetapi kalau kita terlalu cepat, juga tidak bagus. Makanya bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan, pasti kita dituntun setiap hari. Ada amin, haleluya. Ya, oleh karena itu jangan kita memiliki pikiran keduniawian. Ya, biar Roh Kudus yang menuntun hidup saudara dan saya. Jadi sekali lagi 3 hal yang kita harus tahu tadi. Yang pertama adalah bahwa rancangan Tuhan atas hidupmu dan hidupku tidak pernah gagal. Pasti tercapai. Kalau Tuhan sudah bilang, nggak usah takut anakku, Tuhan katakan, masa depanmu gilang gemilang. Kita keep itu. Percaya. Pasti nanti akan gilang gemilang karena Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi kalau jalan kita itu salah, rancangan Tuhan tadi tidak akan terjadi dan akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Nah, itulah. Ya, kalau kita rancangan Tuhan itu nggak pernah gagal, ya kita harus stay firm. Kuat berdiri di atas firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan me, I, mine. Lah kalau me terus, padahal Tuhan itu sudah mengajarkan tentang kasih. Kasih itu spontani. Jangan dengan kasih motivasi. Salah. Ya, amin. Itu yang pertama. Tidak pernah gagal. Yang kedua, setiap keberhasilan Anda dan saya itu sudah ada dalam firman-Nya. Mengerti? Arti kata ini saya ulangi. Setiap keberhasilan yang saudara dan saya sudah raih, ya, itu kuncinya semua ada dalam firman Tuhan. Ada kuncinya. Loh, jadi Anda mau berhasil? Baca firman Tuhan. Anda mau hidup berbahagia? Baca firman Tuhan. Itu kuncinya semua di situ kan sudah dibilang. 1001 macam masalah kita. Kuncinya jawaban ada di dalam firman Tuhan. Ada amin yang terkasih? Ya, luar biasa. Contoh sekarang kita mau lihat. Bu Pendeta ngomong gitu gak ngerti aku. Gak ngerti ngomong apa. Belajar dari janda Sarfat. Janda Sarfat itu apakah hidup berkelimpahan? No. Janda Sarfat hanya memiliki yang terakhir di dalam tangannya. Setelah itu apa dia katakan? Habis ini aku sudah tidak punya apa-apa. That is the last thing in her life.
Kalau aku ini memberikan untukmu, habis ini aku tidak tahu aku mau hidup gimana. Artinya apa? Tuhan mau penyerahan total di dalam hidupmu dan hidupku. Ini poinnya, menyerah total. Kalau saudara dan saya bisa menyerah total, Tuhan aku tidak tahu. Aku tahu, aku harus melakukan firman-Mu. Tapi aku gak mampu Tuhan. Beri aku kekuatan untuk aku mampu melakukan firman-Mu. I'm surrender Lord. Aku menyerah. Percayalah pada waktu Anda dan saya menyerah. Di situ mujizat terjadi. Tapi kalau Anda kalkulasi me plus me, me plus I, me lagi. Me plus mine, me lagi. Ya gak selesai-selesai. Tuhannya di mana? Mi. Amin. Ayo berubah yang terkasih. Kunci kerajaan surga sudah di dalam tangan Anda dan saya. Jangan mau kalah. Yang ketiga, doa puasa. Mengapa saya menghimbau doa puasa? Doa puasa itu besar sekali kuasanya. Karena di dalam puasa itu mengalahkan kedagingan kita. Orang yang selalu mau menang, percaya, orang itu pasti gak pernah puasa. Wis, gak pernah mau puasa. Gak pernah mau belajar puasa. Ya, gak semua, tapi kebanyakannya demikian. Tapi kalau Anda mau puasa, ayo. Ya, tapi bukan niat, saya puasa mau langsing, lain. Nah, itu diet, oke? Tapi kalau kita doa puasa, kita berdoa kepada Tuhan. Dan bersyukur, pasti mujizat terjadi. Dengan adanya puasa, itu lebih mengendalikan keakuan kita. Keegoisan kita. Ya, apa yang me, I, mine tadi loh, yang mesti dikikis. Ya, dengan adanya doa puasa, kita semakin mampu untuk fokus kepada Tuhan. Haleluya yang terkasih, luar biasa. Ada jenis-jenis yang harus dilawan. Saudara harus tahu ini loh poinnya. Ya, saya mau katakan. Ada roh-roh yang tidak dapat dilawan kecuali melalui doa dan puasa. Saya mau tanya, berapa kita yang mengaku sebagai anak Tuhan? Tapi hidupnya selalu emosi. Hidupnya selalu mata gelap. Loh, mata gelap bukan pakai kacamata hitam. Ya, jadi artinya tidak bisa self control. Pikirannya berasumsi sendiri kemana-mana, mana-mana. Why pikirannya kemana-mana? Karena melihat keadaan. Gak boleh. Setiap hari burung-burung di udara. Burung-burung itu mikir dah. Gak pakai mikir kan burung-burung. Cari ke sana makanan, cari ke sana makanan. Dia terbang lagi, dapat makanan. Nah, Tuhan mau Anda dan saya seperti itu. Percaya. Happy mama, happy papa, happy grandma, happy grandpa. Pernah nggak cucu Anda bingung cari makanan? Nanti siang makan apa ya? Gitu. Mak, ntar siang makan apa? Ada makanan nggak? Ada. Percaya penuh anak kecil ini. Nanti siang aku makan enak. Nanti siang aku dapat ini. Loh, itu yang harus saudara dan saya miliki. Kita ini anak loh. Betul nggak? Anak siapa? Tergantung pilihan Anda. Tergantung pilihan Anda. Anda dan saya ini anak. Anak Tuhan pada hantu. Pilihannya dibalik sendiri. Tapi Tuhan bilang, kamu anakku. Lakukan firmanku. Nah, jadi anak Tuhan selalu hidup dalam berkat, selalu hidup dalam perlindungan Tuhan. Ya, kalau Anda bantah sendiri, buktinya tadi aku diserondol orang di pasar. Loh diserondolnya lapor Tuhan. Nah, syarat mengikut Yesus apa? Sangkal diri, pikul salib, ikutlah aku. Kalau disorong orang ya biarin yang nyorong, maybe dia nggak sengaja. Ya, atau mungkin bawaannya juga udah berat. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ayo kita berubah. Yang 3 hal tadi apa? Yang pertama yang terkasih, untuk saudara kuat dan bisa menerima kunci kerajaan surga tadi, yang pertama apa? Yaitu bahwa rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya nggak pernah gagal. Nggak bisa digagalkan.
Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah, yang baik, masa depan gilang gemilang. Ya, bukan rancangan-rancangan yang jelek. Itu adalah rancangan Tuhan. Yang kedua apa tadi dikatakan? Bahwa apa yang sudah di dalam keberhasilan Anda itu nanti akan terjadi. Sudah tertulis di dalam firman-Nya. Kenapa ada mimpi-mimpi indah kita itu bisa terganggu? Atau mimpi-mimpi indah tadi itu nggak dapat-dapat? Yaitu karena kita keluar daripada firman-Nya. Karena semua itu udah ditulis kok di dalam firman Tuhan. Untuk hidupmu dan hidupku. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang sedap didengar Tuhan. Yang didengar, ya, apa yang baik-baik aja yang kita resapi. Jangan dengerin yang error-error. Jangan dengerin yang on-on. Ya, bisa nggak? Gampang nggak? Nggak gampang. Kadang-kadang kita masih ke seleo, bener? Masih ke pancing, ya. Dan yang ketiga apa? Doa, puasa. Sehingga kedagingan kita itu boleh turun, ya. Yang terkasih, percayalah bahwa saudara dan saya tidak menerima roh perbudakan. Gak ada itu roh perbudakan. Kecuali kita memperbudak diri sendiri. Loh, itu yang salah siapa? Yang salah diri kita sendiri. Makanya kita harus punya bandri. Kita harus punya pagar sebagai anak Tuhan. Ya, kalau ngomong juga hati-hati. Kalau mikir juga hati-hati. Kalau berjalan ya hati-hati. Ya, sedemikian rupa ya yang terkasih. Ada suatu cerita berapa minggu lalu saya dapatkan sharing. Seorang kontraktor besar, ya. Dia itu di kotanya sudah sangat amat terkenal. Sebagai seorang kontraktor pasti usahanya tidak mudah dan berat ya. Ia sering pergi ke luar negeri atau ke kota-kota yang lain untuk memperluas bisnisnya. Dan juga dia berlibur ya. Di perusahaannya dia memiliki seorang karyawan yang sangat amat dia percayai. Ya, jadi pokoknya ini karyawan ini orangnya begitu loyal, setia, sedemikian rupa. Ketika bosnya ini berangkat pergi dengan urusan bisnis, dengan urusan pekerjaan atau liburan sekalipun, ya, semua keberadaan hartanya, banknya, asetnya, semuanya dia percayakan kepada pegawainya yang loyal itu tadi. Sedemikian rupa, sampai si bos ini balik lagi ke rumah dan dia mendapatkan semuanya itu tadi teratur dengan rapi, semuanya beres, tidak ada sesuatu pun yang hilang, ya. Sampai di kamar pribadinya dia punya aset-aset safety, semuanya itu tetap terjaga dengan rapi, dengan baik. Sedemikian rupa, seseorang yang mampu mempercayai karyawannya dengan harta-harta yang luar biasa berharganya, itu pasti dia memiliki experience pribadi, betul? Antara bos dan karyawan ini tadi, pasti mereka memiliki hubungan pribadi, betul? Sebagai anak Tuhan, apakah Tuhan juga memandang Anda dan saya, kita bisa dipercayai dengan aset-aset yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu dan hidupku, yaitu aset kerajaan surga. Semuanya Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada mereka yang setia dan melakukan akan kehendak Tuhan yang terkasih. Ya, jadi kunci dari semuanya itu tadi, bahwa kepercayaan itu harus bisa kita jaga. Bagaimana kepercayaan saudara dan saya dengan Tuhan? Dan bagaimana Tuhan juga percaya di dalam hidupmu dan hidupku? Apakah hari ini kita setia, besok enggak? Apakah hari ini kita bisa diberkati dengan luar biasa? Kita tetap dengan loyal mau setia kepada Tuhan. Atau pada waktu saudara dan saya diberkati, kita lari daripada dia. Kita mulai keluar daripada jalan-jalannya. Nah, itu tergantung daripada diri kita masing-masing. Ya, yang terkasih, ya, mari
kita mau belajar untuk terus memegang teguh apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu kunci kerajaan surga tadi. Ya, sekalipun orang itu berdosa, sekalipun orang itu sudah merasakan dia orang yang terhina, tetapi kalau kita mau bertobat, kita datang berbalik kepada Tuhan, Tuhan tetap mengampuni. Ya, walaupun dosamu semerah kirmisi, aku buat putih seperti salju. Ayo kita lanjut. Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Amin. Lihat ya, orang yang merasa sudah terhina, udah gak ada harganya, Tuhan masih mau menyelamatkan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, datang sepenuhnya. Anda tahu bahwa di dalam firman Tuhan ada cerita seorang anak muda yang kaya. Dia sanggup menjalankan 10 perintah Allah, dia lakukan semua. Tetapi pada waktu Yesus bertanya, ada satu yang belum kamu lakukan. Apa itu? Juallah semua milikmu dan ikutlah aku. Tetapi anak muda ini apa? Dia melakukan atau gagal? Dia gagal. Why dia gagal? Karena dia lebih mengasihi dunia. Kalau kita masih lebih mengasihi dunia, ya, kita akan gagal sekalipun Anda bisa melakukan 10 perintah Allah. Saudara lakukan semua 10 perintah Allah. Tapi pada waktu, apa sih artinya? Tuhan itu pemilik langit dan bumi. Dia yang kreator. Dia yang memberkati Anda. Dia yang mengangkat raja dan yang menjatuhkan raja. Dia yang mengangkat orang yang hina menjadi orang yang sungguh-sungguh merasakan berkat-berkat Tuhan. Tetapi anak muda yang kaya ini dikatakan, jual semua milikmu dan ikutlah aku. Tapi dia nggak mau. Apa artinya? Kalau ada satu hal yang kita masih gandoli di dalam kedagingan kehidupan kita, kita nggak layak. Kita gagal sebagai pengikut Kristus. Nah, mari kita belajar yang terkasih. Ada satu ilustrasi yang mungkin dulu sekali ya, saya pernah katakan ini. Ada seorang yang kaya, rumahnya gede seperti istana. Dia mempunyai 10 ruang kamar. Di dalam seluruh ruang kamar itu, satu hari 10 kamar itu, setan datang. Dan setan itu datang all the night, gedor pintunya. Dan dia tutup sekuat tenaga. Dia nggak mau buka. Karena setan yang datang. Ini ilustrasi ya. Kemudian dia berdoa, Tuhan, tolonglah, usirlah setan itu supaya dia tidak masuk di dalam rumahku. Tuhan menjawab loh. Dan Tuhan berkata apa? Ya, kalau kamu memberi aku 1 kamar, aku akan masuk di dalam rumahmu. Kemudian anak muda ini tadi, orang kaya tadi katakan, oke Tuhan, aku mau. Aku sediakan 1 kamar buat engkau untuk menjaga aku. Supaya setan itu gak masuk lagi. Udah. Besok malamnya, hari kedua, setan gedor-gedor lagi. Setan mau masuk lagi. Kemudian anak muda ini tadi menangis dan dia katakan, Tuhan, bukankah aku sudah memberikan engkau 1 kamar? Kenapa engkau tidak melindungi aku? Ya, ini setan mau masuk lagi. Dan Tuhan menjawab, engkau cuma kasih aku 2 kamar. Sedangkan engkau punya 10 kamar. Jadi aku nggak bisa. Akhirnya hari ketiga setan datang lagi. Jawabannya sama. Engkau masih memberi aku cuma 3 kamar. Hari keempat, hari kelima, sedemikian rupa yang terkasih, singkat cerita. Sampai pada hari yang ke-9 setan tetap datang. Dan dia dengan luar biasa menggedor-gedor, tetap dia mau masuk. Dan akhirnya anak ini menangis dan dia katakan, Tuhan, bukankah aku sudah memberikan 9 kamar kepadamu, tetapi engkau tetap tidak melindungi aku. Dan Tuhan katakan, engkau tidak sepenuhnya memberikan kepadaku. Aku tidak bisa menjaga dan melindungimu. Berarti apa yang terkasih? Berarti Tuhan menghendaki saudara dan saya sepenuhnya dalam penyerahan total, surrender. Kalau Anda dan saya bisa surrender, apa yang saudara miliki, ingat pada waktu Easter, kalau tidak salah Easter tahun yang lalu ya, dia bilang, Tuhan ngomong apa? Ya,
Setiap yang ada di dalam tubuh kita itu miliknya Tuhan. Mata kita tuh mata Tuhan, telinga kita telinga Tuhan. Apa yang kita dengar, hati-hati. Apa yang kita lihat, hati-hati. Yang ada mata Tuhan, telinga Tuhan. Apa yang kita katakan, hati-hati. Ini mulutnya Tuhan. Hati, ini hatinya Tuhan. Ya, tangannya Tuhan, kakinya Tuhan, tubuhnya Tuhan. Jadi kita ini nggak punya apa-apa yang terkasih. Kita ini nggak punya apa. Tapi kalau sudah siang hari ini, saudara boleh mendengarkan firman Tuhan ini, bersyukurlah. Karena kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dan Tuhan mau Anda sepenuhnya berada di dalam pelukannya. Amin. Semua mau dipeluk Tuhan Yesus? Kalau kita mau dipeluk oleh Tuhan Yesus, jangan sediakan satu kamar biarpun sekecil apapun untuk kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Tuhan mau 100% apa yang saudara dan saya miliki seperti anak muda tadi. Jual semua milikmu, ikutlah aku. That is the point. Kalau Anda bisa melakukan, Tuhan gak butuh kok barang kita. Oh, langit dan bumi Dia yang punya. Tuhan gak butuh duit kita. Tuhan butuh hatimu dan hatiku. Ketaatan. Ayolah yang terkasih. Hidup ini singkat. Berulang-ulang saya katakan. Saya senang sekali ya yang terkasih. Di mana-mana pun saya menemukan saudara. Itu yang saya mau. Apa yang... Bukan saya tidak mau ngomong saya. Apapun kita semua membutuhkan kasih. Kasihilah sesamamu itu. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Jangan plus minus me, I, mine. Kalau masih ada me, ayo congkel keluar. Kalau masih ada I, congkel keluar. Kalau ada mine itu terutama. Bersihkan pada siang hari ini. Ada amin? Percayalah. Kunci kerajaan surga siap. Ada di dalam tangan Anda masing-masing. Tetapi berguna enggak kunci itu? Tergantung Anda dan saya. Dan Tuhan yang melihat segala-galanya. Ada haleluya yang terkasih? Mari kita masuk hari ini. Sudah belajar tentang kunci kerajaan surga. Pertanyaannya. Apakah saudara dan saya rindu untuk mendapatkan kunci itu? Yang kedua. Apakah kita ada kendala atau masalah untuk mendapatkan kunci kerajaan surga? Yang ketiga, apakah kita mau komitmen agar hidup kita, pikiran kita diubahkan supaya kita memiliki kunci kerajaan surga? Ada haleluya, amin. Ya, kita udah belajar. Saya percaya semua sudah diberi kuasa dan kita masuk pada ayat emas, yaitu di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Apakah saudara sudah mencari kerajaan Allah atau kerajaan sendiri? Nah, kerajaan sendiri. Pokoknya aku tidak pernah ganggu orang. Dan aku juga tidak mau diganggu. Pernah dengar gitu gak? Oh, sering. Aku mau damai sejahtera. Jangan ganggu aku. Aku juga gak ganggu orang. No, Jesus is love. Ayo yang terkasih, kita semua mau bergandeng tangan. Betapa indahnya hidup di dalam kasih persaudaraan. Betul tak betul? Ya, makan tak makan kita kumpul. Kita punya sedikit kita bagi. Kita punya banyak, ya kita tambah bagi-bagi. Betul? Dan Tuhan lihat hatimu dan hatiku. Ayo, berubah. Berubah cara berpikir kita, semuanya, maka kita akan menjadi manusia yang baru. Yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita imani lagu ini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah bagimu. Haleluya. Amin.
semuanya kan ditambah bagimu. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan, firman yang Kau berikan kepada setiap kami menjadi berkat dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memiliki kunci kerajaan Allah. Kami mau memiliki kunci kerajaan surga. Biarlah Tuhan, Engkau mampukan hidup kami berubah. Engkau mampukan pikiran kami juga diubahkan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia yang baru. Dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Di dalam kehidupan setiap kami yang orang yang percaya kepadamu. Dan jam detik ini Bapa, hamba berdoa bagi mereka-mereka Tuhan. Pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang kekurangan kesehatan. Mungkin mereka juga mengalami kesulitan finansial. Mungkin juga mereka kekurangan di dalam hubungan relationship. Hubungan di tengah keluarga antara suami dan istri, antara anak dan orang tua. Kami percaya Bapa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hamba berdoa secara khusus ya Tuhan. Isi hati mereka dengan firman-Mu. Agar mereka juga merasakan kasih Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu. Kami membutuhkan pelukan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah akan tinggalkan umat-Mu. Bapa dalam surga, sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk pelajaran yang kami boleh terima. Bahwa Engkau sudah sediakan kunci kerajaan surga bagi setiap kami. Dan kami mau Tuhan beri kekuatan untuk hidup kami diubahkan. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi satu kesaksian hidup bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan siap menerima berkat khusus dari surga mengatakan, amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa kesuksesan di muka bumi ini tidak akan menjamin kesuksesan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya bisa masuk akses kepada kerajaan surga. Mari kita mau melakukan semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita yang percaya mengaminkan semuanya ini. Katakan amin, amin, amin.